Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu jamaah surau apa nih? As-Syifa. As-Syifa, Masjid As-Syifa ITKS Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir pada pengajian rutin ya Jumat pagi di Institut Teknologi Kesehatan Muhammadiyah Pontianak. Selawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju yang terang benderang. Mungkin perlu kita ingat kembali bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah apa yang telah Allah tiupkan di dalam badan kita setelah orang tua kita mengandung ya, menyimpan badan ya, sesosok tubuh, sesosok badan yang kemudian Allah sempurnakan kejadiannya dengan meniupkan ruhani ke dalam dada manusia. Maka atas rahmat dan keberkahan itulah disebutlah dia sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan manusia itu dimulai ketika yang dari Allah tadi ditiupkan ke dalam diri kita. Untuk itu kinerja badan kita, kinerja jasmani kita tidak akan pernah bisa utuh atau berfungsi dengan maksimal tanpa keseimbangan antara kinerja badan atau jasmani dengan kinerja rohani ya. Sehingga untuk memastikan bahwa jasmani dan rohani itu bisa berfungsi dengan maksimal, Allah menurunkan petunjuk, Allah memberikan jalan, memberikan pedoman melalui para utusan, melalui para nabi, para rasul yang membawa pesan-pesan atau perintah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk memelihara ruhani kita agar terus tumbuh, agar terus hidup dalam naungan, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan pertumbuhan rohani manusia, kita berhadapan dengan banyak tantangan bahkan ancaman. Jadi kalau ibarat sebatang pohon, maka ruhani kita harus selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti akar ya, akar dengan tanah yang tidak boleh lemah ya. Akar harus kuat, ruhani harus kuat, sehingga dari situlah maka pohon dapat tumbuh dengan normal, dengan besar yang menghasilkan daun dan buah. Nah, pertumbuhan ruhani kita, pertumbuhan iman kita, jadi iman itu sebenarnya bisa tumbuh ya. Iman itu tidak permanen, dia bisa bertumbuh tapi dia juga bisa sakit. Seperti sebatang pohon tergantung ancaman yang dia hadapi. Kalau dalam teori SWOT ya, mungkin kekuatan kita sebagai seorang hamba adalah
Karena kita punya fondasi tadi yang kuat. Kita punya keimanan yang kuat, sehingga dari iman itulah kita bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertumbuhan ruhani kita itu pasti akan selalu mendapatkan tantangan, bahkan ancaman. Nah, ancaman itu kalau pohon mungkin bisa berbentuk hama ya, hama atau apa lagi Pak? Ancaman pohon itu apa? Angin ya, angin, terutama angin ribut ya, angin. Kemudian apa lagi? Manusia, karena manusia mungkin ya, atau makhluk ya, makhluk yang mungkin mencoba untuk merusak atau mengganggu tanaman. Nah, problematika pertumbuhan ruhani itu memang akan menjadi sebuah problematika seumur hidup kita atau tantangan seumur hidup kita, sehingga manusia hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sebenarnya ditakdirkan oleh Allah itu untuk lalai, untuk menjadi orang yang lalai. Jadi kelalaian itulah yang membuat manusia itu lemah. Nah, gitu. Lalai dalam hal apapun, mulai dari lalai dalam mengingat Allah sampai lalai dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan kita. Sehingga kelemahan itulah yang tadi Allah berikan pedoman, petunjuk atau jalan agar kita selalu dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa yang hampir setiap hari kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sebenarnya adalah simbol kelemahan dan kelalaian manusia yang kita wujudkan dalam sebuah permohonan agar hidup kita ini selalu dijaga oleh Allah dengan kebaikan. Karena kelalaian itu selalu akan, muaranya itu pasti akan mengarah kepada keburukan. Keburukan dalam skala yang seluas-luasnya. Mulai dari pikiran yang buruk, perasaan yang buruk, tindakan atau perbuatan yang buruk, yang semuanya mengakibatkan negativitas atau hal-hal yang merusak diri kita. Maka perlu bagi kita untuk memaknai sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya doa yang kita ucapkan tadi itu. Mungkin kita karena sering lupa ya membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu, kita nggak bisa menyelami makna hasanah itu. Padahal hasanah, kebaikan itu memang sangat luas penjabarannya. Tapi karena kita udah terlalu sering mengucapkan hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai kita lupa menghayati makna hasanah itu apa. Coba tunjukkan kepada saya hasanah yang ada dalam bayangan kita, pikiran kita, itu bentuknya apa? Kebahagiaan. Oke. Apalagi? Hah? Tubuh yang sehat, kesehatan, kebahagiaan, kesehatan. Apalagi? Ya, ini istri orang sebelah. Wah, ini hasanah. Oh, hasanah, tetangga orang sebelah ya. Robbana atina hasanah ya. Rabbana atina. Ya, betul. Wa atina Maimunah. Oh ya, sebelahnya Maimunah. Sebelahnya lagi siapa Pak? Markona ya, Markona. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tadi baru dunia, bahagia, sehat itu dunia.
Tapi kita juga minta wafil akhirati hasanah. Dimaknai enggak tuh hasanah akhirat itu apa? Ayo coba, apa misalnya? Masuk surga. Enak nyamannya ya. Masuk surga. Langsung masuk surga ya. Perjalanannya masih jauh. Enak ya. Oke, nggak apa-apa. Baik dalam skala yang sederhana atau yang seluas-luasnya, tapi makna hasanah itu perlu divisualkan. Jadi jangan hanya bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi visualnya tak ada. Maksud hasanah itu nggak jelas, masih kabur. Padahal sebenarnya berdoa itu makin konkret, gambarnya itu makin bagus sebenarnya. Karena itu yang akan mengeluarkan apa? Kalau bahasa Pak Jais itu energinya itu terkumpul di situ gitu. Jadi yang kita pikirkan dari sebuah kebaikan, energinya itu akan mengumpul di situ, di-create di situ, tercipta jadinya gitu. Jadi kalau yang dipikirkan tadi benar-benar sosok hasanah, benar-benar nanti perempuan yang bernama Hasanah nanti yang muncul. Ya Pak Haji Jul. Pak Jijul ini. Jizul tuh sudah banyak ketemu onta. Nah, di sana tuh onta tuh ada namanya, mungkin ada yang namanya Hasanah. Nah, enggak, itu bercanda aja. Enggak serius. Nah, ketika kita berdoa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti kan sebenarnya kita meminta keberkahan. Saya ingin membacakan sebuah ayat Al-Quran di surat An-Nahl ayat 97 ya. Jadi apa yang disebut dengan hasanah tadi itu ada di surat An-Nahl ayat 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini adalah hakikat kebaikan. Jadi kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan atau hasanah tadi itu, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dalam keadaan beriman. Nah, ternyata melakukan perbuatan baik ada syaratnya. Dia harus dalam keadaan beriman. Dia akarnya tadi harus terhubung kepada tanah. Keyakinannya kepada Allah itu harus diikat dulu. Maka kata Allah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itulah hasanah, itulah berkah. Jadi hasanah dengan berkah itu ternyata ada kaitan yang sangat dekat antara barokah dengan kebaikan atau hasanah. Dan kata Allah, maka dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan dengan keimanan, nah jadi ini yang membedakan kita mungkin dengan orang yang bukan Islam. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah, maka kebajikan itu harus berlandaskan keimanan. Pertanyaannya, apakah ada kebaikan yang tanpa iman? Bahkan di kalangan kita umat Islam, pernah nggak kita melakukan kebaikan tanpa iman? Pernah bang? Mungkin sering. Kapan itu? Pada saat kita memberikan sesuatu, tapi bukan dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan. Nah, tapi hanya untuk mendapatkan misalnya pujian tadi, atau apa lagi? Sebagai bahan laporan ya Pak. Sebagai bahan laporan. Kan ada tuh zakatnya itu diambil otomatis, misalnya sodakohnya diambil otomatis oleh kantor, Dipaksa tanda kutip ya, dipaksa gitu ya. Dia berbuat baik dia.
udah amilah soleh tapi tidak berbasis pada keimanan. Jadi dia tidak mengaduk ya, diaduk-aduk. Kalau kopi itu diaduk antara kopi dan gula. Dia harusnya kebaikan yang berbasis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan itu harus berkah. Jadi tidak semua kebaikan itu berkah. Barokah di dalam Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab itu adalah bertumbuh. Jadi orang yang mendapatkan keberkahan dari kebaikan itu dia akan bertumbuh. Itu syarat atau tanda berkahnya kebaikan. Sehingga barokah itu al-barokatu gitu ya. Akar katanya itu adalah bertumbuh. Maka ketika ada pertumbuhan dari sebuah perbuatan baik, itulah yang disebut dengan keberkahan. Sehingga kalau kita sering berkata semoga berkah gitu ya, mohon keberkahan hidup kita dan seterusnya, kita belum bisa memvisualkan berkah itu seperti apa. Sederhana sebenarnya, ketika kebaikan yang kita lakukan, kita harapkan, kita doakan bisa bertumbuh, berkembang, maka itulah yang disebut dengan kebaikan yang mendapatkan keberkahan. Inilah yang kata Allah tadi, pahalanya dilipat gandakan dan ganjarannya menjadi lebih baik. Jadi hakikat pahala yang bertumbuh, nah gitu, atau kebaikan yang lebih baik, itulah yang disebut dengan berkah. Makanya kalau ada orang yang memberikan sesuatu pada orang lain, harapannya sederhana, yang penting yang diberikan itu berkah, ya gitu. Atau yang kita lakukan itu berkah. Nah, berkah itulah yang disebut oleh Allah bertumbuh-tumbuh, berkembang biak. Nah, gitu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita diberikan rezeki oleh Allah untuk menanam kebaikan dengan memberikan sesuatu, maka kita selalu termotivasi untuk memberikan lagi, mengulangi kebaikan yang sudah kita lakukan. Atau kita terhindar dari serangan ancaman, yaitu riya, minta dipuji, sombong, akibat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi perbuatan baik itu pun ancamannya itu sangat dekat. Yang paling dekat adalah seringkali kita menyisipkan perasaan bangga dengan apa yang sudah kita berikan. Maka membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu harus muaranya agar kita diberikan keberkahan dalam kenikmatan apapun yang kita dapatkan, baik itu kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, punya tetangga yang namanya hasanah, sampai ketenangan ruhani kita agar kita bisa digolongkan kepada ahlul jannah, kepada ahlu surga. Tadi kan diharapkannya surga. Karena sebenarnya kata kunci surga itu adalah mutmainnah, ya. Kata kunci surga itu sebenarnya adalah mutmainnah, bukan hasanah. Nah, jadi ada dua nih rupanya, hasanah dan mutmainnah. Hasanah belum tentu surga. Iya. Jadi kebaikan dunia ketika kita mendapatkan hasanah, dan kebaikan akhirat kita mendapatkan mutmainnah. Mutmainnah gitu. Hasanah belum tentu hasanah dan mutmainnah. Hasanah harus berbasis keberkahan. Mutmainnah itu adalah dasar dari kebahagiaan. Jadi jangan berharap bahagia, karena sebenarnya bahagia itu prosesnya. Bahagia itu hanya prosesnya, tapi akarnya itu sebenarnya yang jauh lebih penting. Jadi kalau orang imannya sudah kuat, maka percikan iman itu pasti akan positif. Salah satunya adalah kebahagiaan.
Maka berkah, barokah itu pasti mendatangkan kebahagiaan. Semua kebaikan yang bertumbuh sifatnya itu akan mendatangkan kebahagiaan. Di dalam bahagia itu ada ketenangan. Jadi surga, bahagia itu sebenarnya satu paket. Ketenangan itu adalah bagian dari surga. Jadi kalau orang yang hidupnya sudah diliputi ketenangan, itu pasti sebenarnya dia sudah merasakan hakikatnya surga. Hakikatnya taman, jannah. Jannah itu hanya tempat, hanya taman. Tapi apa isi taman, itulah hakikat. Ada jannah lagi ya. Nah, nur jannah ya, ada nur jannah, ada mutmainah, dan ada hasanah. Jannah. Jannah. Bukan janda, Pak. Jannah. Jannah. Jadi perempuan menjadi identitas kebahagiaan dan ketenangan kalau kayak begini ya. Jadi nama-nama perempuan itu seperti identik dengan nama-nama kebahagiaan, ketenangan. Jadi kalau cowok-cowok misalnya melihat ibu-ibu lalu perasaannya tenang gitu ya, bukan nafsu ya Pak ya, lalu tenang, berarti kita telah melihat surga di mata Bapak Di Ibu. auranya. Subhanallah. Nah, sesuai dengan namanya. Surga dunia. Surga dunia ya. Tapi ada satu pendapat tentang barokah ya, menurut Asfahani, ternyata berkah itu sebenarnya adalah tetapnya kebaikan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi kalau tadi al-barokah dari akar kata bahasa Arab itu bertumbuh, tapi kalau menurut Asfahani, ternyata barokah itu tetapnya kebaikan Tuhan dalam sesuatu. Jadi baik, kalau bagi saya pribadi, baik itu kebaikan yang menetap atau bertumbuh, itulah berkah. Orang bisa menerjemahkan berkah itu, apakah dia kebaikan yang menetap, artinya kebaikannya itu tidak hilang gitu, ada terus gitu. Jadi setiap yang kita lakukan itu selalu ada kebaikan dari yang kita lakukan, itulah keberkahan. Atau dari akar kata barokah, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu menimbulkan pertumbuhan, keinginan kita untuk selalu meningkat ya, rasa kebaikan kita. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa hidup dalam keberkahan, dalam kebaikan yang tetap bahkan bertumbuh? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan agar kita bisa merawat keberkahan, supaya itu tadi ada ketenangan dan kebahagiaan. Jadi bahagia itu hanya flashback mungkin ya, atau apa ya, akibat ya, akibat dari feedback ya, akibat dari berkah tadi. Kalau sudah berkah, maka bahagia menjadi bonusnya. Dan kita selalu ingin memburu kebahagiaan. Jarang kita berpikir untuk memburu keberkahan, padahal sebenarnya berkah itu ya yang menghadirkan kebahagiaan. Apa saja yang bisa kita raih ya untuk mendapatkan keberkahan? Yang pertama, kalau dalam ilmu syariat ya, ini kan ada ilmu akidah ya, ada ilmu syariat, ada ilmu akhlak gitu ya. Kalau dalam ilmu syariat, untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus selalu melakukan kebaikan, mengkonsumsi ya, yang halal, yang diperbolehkan. Itu syarat utama agar kita mendapatkan keberkahan. Mendapatkan rezeki yang tidak haram, yang tidak halal ya, yang tidak halal atau yang haram, itu selalu dimulai dengan sifat kerakusan dan ketidakpuasan. Jadi kunci penderitaan manusia itu sebenarnya adalah ketidakpuasan. Dari ketidakpuasan atas segala sesuatu ini akan melahirkan kerakusan. Lalu mulailah proses rakus itu dengan perasaan galau di dalam batin, karena
keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu dengan cara yang di luar aturan, di luar regulasi yang Allah tetapkan, termasuklah mendapatkan harta atau mengkonsumsi makanan yang itu tidak halal. Maka ketika detak jantung manusia untuk mendapatkan sesuatu saja sudah tidak stabil ya. Biasanya orang melakukan hal yang haram itu pasti jantungnya, emosinya itu sudah mulai tidak tenang. Mungkin kita pernah mengalaminya ya, hal-hal yang mulai dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak halal, itu pasti detak jantung, irama jantung itu, emosi pasti sudah tidak stabil ya. Misalnya waktu dulu Bapak pacaran lah ya, waktu dulu pacaran, punya pacar, nggak tahu yang istri sekarang pacar yang keberapa gitu ya. Zaman-zaman dulu Bu, yang orang Sambas ya, mana yang orang Sambas ya? Ya, orang Sambas. Zaman dulu orang Sambas itu pacaran itu di tengah jalan. Oh, di tengah jalan. Ya, tengah jalan atau di rampuk-rampuk pisang. Kemudian, iya ini coba di pengalaman nih, rampuk pisang atau di rampuk-rampuk limau, gelap gulita di tengah jalan atau di tepi jalan. Tanya yang orang Sambas. Jadi bisa melihat ceweknya itu kalau udah terang bulan. Kalau udah terang bulan karena listrik belum ada waktu itu. Listrik belum ada. Jadi cewek-cewek orang Sambas itu harus memastikan bedaknya itu harus tebal dulu. Karena biar nampak putih. Ya, biar nampak putih. Biar nampak putih. Nah, malamnya tergantung. Kalau di Singkawang itu malam Minggu, ya, malam Minggu. Ada malam Rabu, ya. Kalau di Jawa, ya, ada malam Kamis, malam Jumat pun ada. Nah, malam Jumat pun ada. Ya. Haji Singkawang. Kalau Selako malam Rabu. Saya masih mengalaminya itu tahun 90-an lah. Jadi cara orang berpacaran itu di tengah jalan malam gelap gulita. Nah, pada waktu itu. Hah? Nah, itulah dia. Ngapain, Pak? Tak ngapain kita tuh. Minum es ya. Nah, dosa itu sangat dekat dengan getaran. Nah, dosa. Jadi setiap perbuatan dosa itu pasti menghadirkan detak jantung yang tidak normal. Perasaannya, emosinya itu mulai akan terganggu. Kecuali dia sudah pendosa. Kalau pendosa, dia udah enggak ngepek. Sudah enggak ngepek dia. Rasa takutnya. Tapi kalau dia baru, dia awam, jarang melakukan dosa, sesekali dia melakukan dosa, pasti irama jantungnya mulai tidak stabil. Ada peringatan di situ, ada warning dari ruhaninya. Jadi ruhani ini kan tenang. Ketika ada ancaman, niat untuk berdosa, maka ruhaninya mulai memberikan alarm, peringatan kepada nafsunya. Nah, diberikan peringatan, bunyinya adalah mulai tak tenang, muka mulai merah gitu ya, kemudian jantung mulai tak ini, dan begitulah. Nah, dalam hal apapun yang tidak halal, maka badan kita itu sebenarnya memberikan peringatan. Cuma kalau kita sudah masuk kategori pendosa, biasanya sudah imun, udah kebal. Jadi udah diperingatkan itu udah nggak ngepek lagi dia. Udah saking seringnya. Ada gitu ya? Ada ya? Udah kebal ya? Macam zaman dulu anak-anak kalau udah dikebal diperingatkan, dijewer sekali itu nggak ngepek dah dia. Harus 2 kali atau berapa kali dulu? Sekali. Oh, sekali ya. Oh ya. Nah, termasuklah mendapatkan rezeki yang halal, itu pasti akan muaranya kepada keberkahan. Keberkahan outputnya adalah kebahagiaan.
Nah gitu. Jadi bahagia sebenarnya nggak usah dicari. Dia akan datang sendiri kalau itu tadi kita udah pada rambu-rambu yang benar. Maka bahagia itu pasti akan muncul. Kenapa sholat kita jarang ngefek bahagia? Harusnya kan efeknya kan ketenangan ya. Sholatnya kan efeknya harusnya ketenangan, tenang, lalu berdampak pada perbuatan. Kenapa kita jarang mendapatkan ketenangan dalam ibadah kita? Karena bisa saja pondasinya nggak kuat. Akar kita itu nggak terhubung ke tanah. Nah gitu. Sholat kita itu yang kita ingat bukan Tuhan, bukan Allah. Nah, gitu. Nah, siapa yang kita ingat? Hasanah ya. Ya, hasanah tadi. Ada hasanah, mutmainah ya. Jannah tadi ya, nur jannah dan lain-lain. Pernah membayangkan perempuan pada saat sholat? Sering. Nah. Pernah kan? Pernah? Enggak, saya nanya Bapak, pernah? Pernah gitu. Nah, pernah. Banyakan istrinya, Pak. Hah? Banyakan istri. Banyak istri ya? Pernah. Kalau bergetar, membayangkan perempuan, berarti itu perempuan yang baru dibayangkannya. Kalau ada getaran pasti. Nah, bagaimana untuk meraih keberkahan yang lain selain mendapatkan rezeki, mengkonsumsi yang halal? Yang kedua adalah bersifat menerima. Syukur. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya qanaah. Jadi qanaah itu adalah syarat kita untuk mendapatkan keberkahan. Tapi ini tidak mudah. Jadi menerima itu tidak mudah ya, menerima apa adanya ya. Dan Allah memberikan peringatan ya di surat di Al-Qur'an atau di hadis ya, di hadis Nabi. Jadi dalam sebuah hadis Sahih Muslim ya, ketika bicara qanaah ini adalah kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, lalu dia diberikan kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Nah, dalam sebuah hadis yang lain, bagaimana supaya kita bisa qanaah? Kata Rasulullah, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang di atas kalian, karena hal tersebut tidak, agar kalian tidak, gitu ya, kata Rasul, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Nah, ini kita alami hampir setiap saat ketika menerima apa adanya itu bukan hal yang mudah. Bahkan kita sebenarnya sudah terus-menerus berusaha untuk menjadi orang yang bersyukur. Misalnya, ini yang paling real lah saja yang kita hadapi ya, betapa beratnya menjadi orang yang qanaah. Ketika kita dikasih uang 200.000 hari ini, senang enggak perasaan kita? Enggak ada apa-apa, enggak ada angin, enggak ada ribut, dikasih 200.000. Senang enggak Pak? Senang. Bisa nggak mengekspresikan senangnya dapat duit 200.000 tuh? Coba. Alhamdulillah. Nah, ini dapat 200.000. Coba diulangi sekali lagi Pak. Alhamdulillah dapat rezeki nomplok. Oke, 200.000. Sana ya. Nah, ini hasanah. Kasih hasanah. Oke. Tiba-tiba hanya dalam selang 1 menit, bapak yang sebelahnya mendapat duit 2 juta. Awalnya dari nggak dapat apa-apa, tiba-tiba dia dapat 200.000. Dia seperti dapat
rezeki nomplok, durian jatuh. Tapi dalam waktu yang bersamaan, berdekatan, sebelahnya ini dapat 2 juta. Tolong Bapak ekspresikan perasaan Bapak, kita lihat ekspresi beliau ini kayak apa. Coba ekspresinya. Coba Pak, dapat 2 juta mendadak. Aduh, alhamdulillah. 2 juta ya. Kira-kira apa perasaan Bapak tadi yang dapat 200.000? Apa perasaannya Pak? Syukur. Hari ini masih tetap di atas 200.000. Dugaan saya, perasaannya langsung berubah mendadak. Dari yang awalnya senang banget dapat 200.000, begitu sebelahnya dapat 2 juta. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia langsung ngedrop, seret gitu. 200.000-nya kemana? Bahagia 200.000-nya mana? Hilang. Yang dia udah dapatkan hilang gara-gara dia melihat orang lain mendapatkan yang lebih dari yang dia dapatkan. Jadi itu problem qanaah itu sebenarnya. Nah, itu. Kita kasih contoh lagi satu ya. Pas liburan kemarin bisa membawa keluarga dan anak-anak jalan-jalan ya. Kemana kemarin Pak jalan-jalannya? Ya ke kebun anak. Kebun. Bagian tuh kan harus ketemu. Bisa nggak naikkan sedikit levelnya Pak? Jangan ke kebun. Naikkan sedikit. Karena kebun itu tempat kita sendaguro, bakar ayam itu lebih bahagia daripada ke tempat sana. Alhamdulillah. Jadi kebun tadi walaupun masih hutan, belum ditebas gitu ya, tapi tempat sendagurau ya di kebun ya. Sendagurau dan Gigit nyamuk. sendagurau digigit nyamuk. Ya, bagus. Ya, artinya beliau ingin mencoba membahagiakan keluarganya dengan bawa anak dan Hasanah Mutmainah tadi dengan istrinya ke kebun. Bahagia nggak Pak? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Bisa diekspresikan bahagianya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alpukat kita sudah buah, kan? Papaya kita ada. Betul. Alpukat sudah berbuah. Durian kita berbuah. Durian sudah mulai berbuah. Ya. Betul. Begitu beliau bilang alhamdulillah, belum satu menit dapat WA dari Pak Haji Zulkarnain. Pak Haji Zulkarnain sedang ke Disneyland Singapura. Disneyland Singapura. Lalu dia nelpon, video call. Oh lo Pak, saya lagi di Singapura ini, liburan sama anak-anak. Bapak di mana? Hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan iri dengki karena dia pencuri kebahagiaan. Iya. Jadi kalau kita suka iri, dengki, tidak puas, nah itu tadi, selalu tidak puas, itulah pencuri kebahagiaan kita. Maka apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita terima hari ini, menerima itu sebenarnya adalah kunci bahagia. Tapi kalau tidak bisa menerima, apalagi dibanding-bandingkan gitu ya. Sekarang ini zaman membanding-bandingkan. Bahkan banyak perceraian di rumah tangga, perceraian itu gara-gara membanding-bandingkan. Sumbernya di mana? Media sosial. Media sosial. Ada yang pura-pura ya, karena media sosial itu banyak pura-pura ya.
Ada yang sedang memperlihatkan kebahagiaannya gitu ya, kemudian menyampaikan kata-kata bijaksana gitu ya, dan lain-lain. Lalu istri atau suami karena sering buka media sosial, screenshotnya atau di forwardnya ke suaminya atau ke istrinya. Komentarnya apa? Ngapa ya kita ndak kayak gini? Nah, gitu. Simple ya kalimatnya. Ngapa ya kita kok nggak kayak begini? Sabar sayang. Ya. Ya, sabar sayang. Hari ini kita masih di hutan. Hari ini kita masih di hutan. Besok kita ke Singapura. Kita lebih jauh lagi. Nah, seperti itu, membanding-bandingkan apa yang orang dapatkan. Padahal takarannya sebenarnya rezeki itu takarannya sama saja dari Tuhan tuh. Qadar kita itu sebenarnya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda-beda, timingnya yang berbeda-beda. Tapi ingat, kebaikan itu baru akan bertumbuh kalau didasari oleh keimanan yang menghunjam. Jadi apapun yang kita terima dalam hidup ini, kalau tunjamannya bagus, keimanannya bagus, penderitaan pun bahkan mungkin itu bisa dimanipulasi menjadi sumber bahagia bagi kita. Ujian pun mungkin bisa mendatangkan kenyamanan batin bagi kita. Apalagi nikmat, apalagi rezeki. Jangan-jangan cobaan pun bisa menjadi cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar iman itu harus dirawat, dijaga, karena itulah nanti yang akan memercikkan kepuasan batin, qanaah batin, sampai kepada keberkahan dalam hidup ini. Nah, dengan demikian ruhani harus tetap terhunjam walaupun jasmani kita mendapatkan godaan yang banyak, tantangan yang banyak. Dengan demikian doa kita kepada Allah mendapatkan kebaikan dunia dan mendapatkan ke akhirat, mendapatkan kebaikan di akhirat itu benar-benar terwujud dalam kehidupan kita. Nah, selebihnya keimanan harus kita rawat, harus kita jaga dengan banyak hal ya. Dua hal tadi paling tidak, dengan merawat diri dari hal yang halal ya, mengkonsumsi yang halal, kemudian qanaah, dan yang ketiga adalah selalu ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi berharap kepada Allah agar kita selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah itu harus selalu kita rawat, harus kita jaga. Jadi jangan takut untuk meminta apapun, berdoa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah dan kita yang tahu apa yang kita minta. Kita rapuh ya, manusia itu rapuh. Manusia itu hanya membayangkan bahagia itu ketika dia sudah cukup makan, cukup sandang, cukup papan ya. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dia ikat ya, agar dia selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terlindung dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keegoan kita. Jadi manusia itu sangat sombong, kata Allah di dalam Al-Quran. Kesombongan itulah yang Allah itu paling gak suka sebenarnya. Merasa duit kita udah cukup gitu ya untuk investasi hidup lah sampai pensiun misalnya atau apa gitu ya. Lalu kita sudah mulai abai dengan memohon pertolongan rezeki misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon rezeki itu harus kita lakukan setiap saat. Supaya apa? Supaya kebaikan bertumbuh. Karena kita ini kan perlu investasi yang besar untuk menjadi orang yang baik ya. Hari ini mungkin kita berapa sih kemampuan sedekah kita, zakat kita?
dibandingkan dengan orang lain yang mungkin sangat besar gitu ya. Jadi masih banyak kekurangan kita sebenarnya. Tapi paling tidak kalau kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini cikal bakal kita akan diberikan pertumbuhan, kebaikan, diberikan keberkahan di dalam hidup. Sepanjang kita mau menempuh jalan yang baik-baik saja tadi, jalan yang halal, jalan yang menghindarkan kita dari perbuatan dosa yang justru akan mengakibatkan kita tidak dilirik oleh Allah sebagai hamba yang layak untuk diberikan berkah. Gitu. Nah, mudah-mudahan semua kita terjaga dari perbuatan yang buruk, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada pagi hari ini kita dapat pencerahan dari Jumat pagi. Mungkin kalau masih ada kesempatan, ibu-ibu yang pengen bertanya atau bapak-bapak yang pengen nambah hasanah tadi, silahkan, masih ada waktu. Apa dia? Naik. Tak apa-apa. Waalaikumsalam. Berbahagia itu adalah adanya keimanan, sehingga kita bisa menerima apa yang kita dapati, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian, orang yang berlimpah ruah harta benda itu juga belum tentu dia bahagia. Nah, kalau kita lihat mungkin orang yang kekurangan harta benda bisa saja itu bahagia. Bagaimana nih, apakah memang seperti itu, atau bagaimana supaya kita ini bisa menelisik hati bahagia itu kalau kondisi yang realnya dalam waktu yang berbeda, keadaan yang berbeda, tapi dia merasa bahagia pada saat mereka yang tidak punya itu dibandingkan dengan yang berpunya. Ya. Oke, itu bahagia ya. Artinya itu kan, kalau bahagia itu kan sederhana bahasanya. Ya, ya Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi kaitan hal ini ada satu hadis ya, hadis Sahih Bukhari. Jadi bahagia itu kan itu sifat ruhaniah kita. Jadi dia tidak bisa diukur dari jasmani. Jasmani itu kenikmatan lahir, termasuk mendapatkan rezeki atau uang yang banyak. Itu bahagianya dia lebih bersifat jasmania. Tapi yang bahagia yang bersifat ruhania itu nggak bisa diukur dari lahiriah jadinya. Gitu. Nah, supaya dia bisa diukur secara ruhania, ini ada satu hadis, hadis Sahih Bukhari, juz 1 halaman 12 ya. Jadi ada 3 orang yang mendapatkan manisnya keimanan. Jadi iman yang manis itu bahagia. Nah, itu. Jadi kalau untuk mendapatkan bahagia, maka kata kuncinya harus beriman. Harus beriman yang manis. Nah, begitu bahasanya hadis Nabi. Manisnya keimanan. Yang ternyata ada 3 untuk mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibandingkan yang lain. Ini kan masih abstrak ya, masih abstrak, dan kita sering sulit untuk menerjemahkan mencintai Allah dan Rasul itu lebih dari yang lain, itu sangat abstrak. Kenapa? Karena kita sering mengukur bahagia itu hanya dari lahir saja. Misalnya ketika kita mendapatkan kebahagiaan punya istri muda dulu, ya dulu, istri muda. Bahagia kan rasanya. Punya anak-anak yang masih bisa punya anak. Ada yang masih punya anak, masih pengen punya anak.
Masih ya. Itu bahagianya akan sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Tapi bukan ruhani. Bukan bahagia ruhani, bukan manisnya iman. Jadi harus dibedakan ini. Karena kalau kita membandingkan bahagia lahir dengan bahagia batin, itu akan jauh banget. Kalau bahagia lahir itu sangat dangkal. Apa bahasa kerennya kalau dangkal itu? Cetek kalau Apa? Superficial, apa namanya itu? Oh, dangkal itu apa? Superficial ya? Nah, sangat dangkal. sangat dangkal. Sangat dangkal, tentatif, dan palsu. Nah, dia tentatif, dia sangat mudah berubah, mendadak-dadak, dan dia bisa saja palsu bahagianya. Dia bisa diekspresikan lewat bibir yang seolah-olah tersenyum, ya, atau ketawa yang terbahak-bahak, atau memang itu bisa diekspresikan seperti itu. Jadi kelihatan bahagia itu ketika sudah bisa diukur dengan senyum di wajah dan ketawa misalnya. Nah, ini sangat dangkal karena kalau ingin mendapatkan manisnya iman dalam konteks kebahagiaan ruhani, maka Allah dan Rasul harus lebih dicintai dari manapun, dari apapun. Nah, kita kan akhirnya menjadi terbingung-bingung nih. Bagaimana dengan anak dan istri kita? Bukankah mereka juga harus kita cintai? Bahkan mungkin dengan cinta yang sebesar-besarnya gitu ya, dengan melebihi dari yang lain. Tapi ternyata selebih-lebihnya cinta kita kepada anak dan istri kita itu ternyata hanya sebatas cinta jasmaniah saja. Selebihnya adalah emosional dan psikologi kita yang kita bangun untuk merawat cinta itu. Memang terkesan dia batin, tapi dia bukan ruhani sebenarnya. Dia baru ruhaniah kalau dia sudah dihubungkan, diikat, nah gitu, dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Maka tadi manisnya iman itu yang pertama Allah dan Rasul lebih dicintai, dan yang kedua orang yang mencintai karena Allah. Nah gitu. Jadi mencintai sesuatu karena Allah artinya kecintaan kita kepada dunia itu harus kita ikat dengan membawa menyertakan Allah di situ. Nah gitu. Maka disitulah baru berkahnya hidup akan kita dapatkan secara sempurna. Dunia hasanah, akhirat hasanah itu karena dua-duanya terikat gitu. Jadi kecintaan kepada Allah semata tapi mengabaikan kecintaan pada dunia itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melarang. Jadi beribadah membabi buta, puasa membabi buta seumur hidup gitu ya, atau sholat seumur hidup, atau enggak kawin-kawin gitu ya, hanya karena cinta kepada Allah, itu ternyata masuk kategori membabi buta gitu. Allah pun juga tak berkenan karena kita kaki masih menginjak bumi. Ketika kaki masih menginjak bumi, maka keberkahan bumi itu harus kita dapatkan, sehingga mendapat berkah dunia dan berkah akhirat itu harus seimbang. Walaupun ternyata keberkahan dunia itu semu, kenikmatan dunia itu semu, dia harus disaring, dikawal, diingatkan oleh akar tadi, oleh tanah tadi. Jadi apakah yang sudah kita dapatkan itu hakikat kebahagiaan yang sejati? Kalau masih sifatnya dunia, itu belum sesungguhnya kebahagiaan iman tadi, manisnya iman. Makanya kan kita sering mendengar ya, ada istilah orang kalau sudah berkeluarga gitu ya, apa tujuan Anda menikah misalnya gitu ya, apa tujuan Anda menikah gitu. Masih ada yang gadis nggak di sini? Masih ya. Apa tujuan Anda menikah? Nah Yun, kau punya tujuan apa Yun? Nah,
Lalu kita bilang untuk mendapatkan kebahagiaan. Oh, tujuan saya menikah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ingat, menikah, kawin itu urusan dunia. Urusan dunia. Kalau tujuannya untuk bahagia, seringkali kawin atau menikah itu bukan menjadi solusi untuk bahagia. Karena problem pernikahan itu banyak. Nah, gitu. Problem pernikahan itu banyak. Mulai yang bagi yang tidak punya anak, sampai yang punya anak, mulai yang istrinya satu, sampai istrinya yang lebih dari satu. Semuanya berproblem. Kalau ini kita kaitkan bahwa menikah itu untuk bahagia, nggak bisa. Menikah bukan tempat untuk bahagia. Mengikuti sunnah. Jadi menikah itu sebenarnya untuk ibadah. Nah, makanya tadi kalau mencintai karena Allah, maka niatnya menikah sebenarnya adalah untuk beribadah. Supaya apa? Problem yang kita hadapi dalam pernikahan itu adalah bagian dari perjuangan kita, ibadah kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya tadi sudah ibadah, maka jangan-jangan masalah pun bisa menjadi maslahah. Nah, gitu. Yang harusnya dia masalah bagi kita, ternyata justru mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan untuk kita. Maka jangan terlalu membayangkan kalau menikah bahagia selamanya, tersenyum selamanya, gitu. Enggak. Apalagi istri ya. Apa bisa istri tersenyum selamanya di rumah? Enggak ya. Banyak cemberutnya kan? Banyak Bu cemberutnya? Banyak ya, banyak. Bahkan kadang-kadang diposting lagi di media sosial ya. Diposting di media sosial untuk menggambarkan perasaan kita yang sedang butuh perhatian suami. Lagi galau. Galau ya. Pernah nggak ngelihat postingan ibu-ibu di media sosial? Pernah. Yang kelihatan galau pernah nggak? Hah? Video call? Bahaya. Oh, video call. Nah, maka kalau niatnya tadi untuk ibadah, abid, menyembah, mendekati Tuhan, mendekati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan Tuhan, maka barokah akan hadir. Nah, itu tadi. Jadi kebaikan akan bertambah, bertumbuh ya. Tumbuhnya kebaikan itulah barokah. Misalnya, ketika mendapatkan problem rumah tangga, ketika niatnya tadi untuk ibadah, pasti akan Allah kasihkan solusinya. Pasti ada cari solusinya. Yang penting apa? Dua saja kalau kita jalankan dengan baik, itu juga menjadi penyelamat kita. Lakukan yang halal, qanaahlah. Nah gitu. Berikan yang halal, konsumsi yang halal, cari rezeki yang halal, dan berqanaahlah. Saya kira separuh problem rumah tangga, bahkan mungkin sepenuhnya problem rumah tangga bisa selesai di situ. Karena itu tadi, ketidakpuasan kita kepada sesuatu, itu yang membuat hidup kita itu seperti nggak ada bahagianya. Istri baru disebut puas, kalau kaitannya dengan rezeki itu apa? Baru istri merasa puas kalau dihubungkan dengan rezeki itu apa? Kasih duit banyak-banyak. Punya rumah banyak kan? Rumah atau ruko kan? Dapat rumah satu pengen nambah satu lagi kan? Nah, oh enggak katanya, enggak. Enggaknya tapi ngangguk gini. Enggak katanya kan. Punya berapa buku tabungan supaya bahagia? 5 kan buku tabungan, BSI, Bank Kalbar, BNI, Mandiri, BCA. 5 buku tabungan harus dipegang. Simpanan? Oh ya. Oh ya, simpanan di bank. Nah, kepuasan bagi suami dalam rumah tangga, baru suami bahagia itu kaitannya dengan memiliki seorang istri itu apa? Lah kok diam? Apa misalnya?
Hah? Gombal nih. Apa misalnya? Jangan-jangan ada suami yang berpikiran istrinya awet muda selamanya. Ada nggak yang pernah membayangkan istri harus muda selamanya? Begitu istrinya sudah mulai tidak muda, pikirannya apa, Bu? Nah, ini pikiran suami nih, Bu. Yang baru. Nah, pikiran suami biasanya ke sana, Bu. Kita boleh survei lah, survei. Indikator suami dalam kaitan kebahagiaan punya istri, coba indikator. 1, ingin istrinya terlihat muda terus. Nah, Cantik terus. Bisa merawat diri dengan baik. Gitu. Kasih. Jangan-jangan itu indikatornya ya. Nah, sehingga kalau mengukur pernikahan untuk bahagia itu rapuh sekali. Sangat rapuh, sangat tentatif dan mudah berubah. Apalagi mengukur kebahagiaan istri ya, ketika punya keluarga, punya suami, itu kan setiap istri punya cara pandang bahagia yang berbeda-beda. Ada istri yang kepengen dipeluk terus oleh suaminya. Maksudnya itu dimanja. Ada loh istri yang kepengen diberikan manjaan terus oleh suaminya, itu ada. Ketika suaminya udah mulai acuh tak acuh, diajak ngobrol udah malas, ketika di kamar malah banyak ngeliat HP, jarang menegur istrinya. Dari awal saya ceramah itu ya pengalaman. Nah, yang dirasakan suami kepada istrinya juga sama. Banyak tuntutan yang diharapkan. Ini gara-gara sering ke Gramedia, baca-baca buku Woman Menjada Man from Mars ya. Woman from Venus ya. Sudah ada buku kedua. Boleh dibeli, bagus bukunya. Penulisnya John Gray. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus ya. Coba beli bukunya, bagus sekali. Kalau ada problem rumah tangga, coba dibaca di situ. Ya, jadi makanya tadi hasanah dunia, hasanah akhirat itu sekeping mata uang. Jangan biarkan keluarga kita rapuh karena membayangkan kebahagiaan yang ternyata itu hanya hasanah dunia saja. Oh, mana sih suamiku ini kok setorannya kok makin sedikit, akhirnya kebahagiaannya menipis. Begitu suami sedikit-sedikit ngangkat HP gitu ya, udah mulai curiga. Ya begitu ya? Gitu. Jadi kenapa? Karena fondasi pernikahannya belum komplit. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan keutuhan meminta kebaikan baik dunia dan akhirat, maka itu tadi masalah mudah-mudahan menjadi maslahah. Nah, untuk kita. Terima kasih, saya kira itu Pak, saya ada kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam pengajian ini dari iman kita yang itu dasar iman yang tumbuh, semoga kita tetap tumbuh subur iman kita, tetap jangan sampai sakit iman kita. Apapun yang terjadi, iman kita tetap harus fit untuk dan tadi ada yang mutmainah barokah qanaah.
Di akhirnya Ternyata hanya ini yang dicatat. semoga di akhir kita tetap komit. Oh ya benar. Hasanah wal mainah. Artinya kita harus pegang teguh istilahnya untuk qanaahnya. Dan tadi yang di Pak Tresno tentang iman tadi, dan ada dasar-dasar yang mungkin belum nikah tadi. Nikah tujuannya ibadah, bukan istilahnya untuk bahagia ya Mbak Yuyun. Artinya kita niatkan untuk ibadah. Marilah kita tutup pengajian Jumat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.